Halo teman-teman semua, saya Dominikus Alvin Putra, kelas 11 dan presensi saya 15. Jadi hari ini saya akan representasikan hasil observasi ekosistem saya yang berada di SMA Kolese de Brito. Oke teman-teman, pertama kita akan membahas perbandingan komponen abiotik. Di tanah lapang, suhu terdapat 30 derajat Celcius dan di bawah kanopi hanya 22 derajat Celcius. Perbandingan yang cukup tinggi menurutku karena berada di 8 derajat Celcius. Pohon sangat berpengaruh dalam mengatur suhu antara tanah lapang dan bawah kanopi, sehingga bawah kanopi bisa mendapatkan suhu yang lebih sejuk dibandingkan tanah lapang. Intensitas cahaya di tanah lapang terdapat 1000 kandela dan bawah kanopi terdapat 300 kandela. Kelembapan di tanah lapang hanya 30% dan bawah kanopi sebesar 60%. pH tanah keduanya memiliki pH yang sama, hanya 7,5. Selanjutnya mari kita membahas tentang perbandingan komponen biotik yang ada di tanah lapang dan di bawah kanopi. Area di tanah lapang atau bisa disebut juga heliofit sebagai makna butuh cahaya penuh, didominasi oleh rumput gajah sebanyak 1280 individu dan disusul dengan rumput jarum dengan 272 individu. Selanjutnya ada rumput Jepang, rumput Manila, dan rumput teki. Fauna yang berada di tanah lapang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan di bawah kanopi. Di area tanah lapang hanya memiliki 2 individu, yaitu semut dan merutu. Dibandingkan dengan komponen produsen sebelumnya atau yang berada di tanah lapang, area di bawah kanopi sangat rendah dibandingkan komponen produsen yang ada di tanah lapang. Di area bawah kanopi hanya 100 individu daun pinahong, 40 individu rumput teki, dan 20 individu rumput gajah. Mungkin karena cahaya yang masuk tidak terlalu banyak sehingga tumbuhan ini tidak dapat bertumbuh dengan baik atau berkembang biak dengan mudah ya. Faunanya cukup kompleks dibandingkan dengan area tanah lapang karena di area bawah kanopi ini faunanya memiliki 3 fauna, yaitu semut, belalang, dan berutu. Kelimpahan total antara tanah lapang dan bawah kanopi sangat jauh karena di tanah lapang memiliki individu yang lebih banyak dibandingkan dengan bawah kanopi karena mencapai ribuan, terutama pada rumput gajah yang mencapai 1280 individu. Di bawah kanopi jumlah individu per spesies jauh lebih sedikit dibandingkan area tanah lapang karena di bawah kanopi binahong hanya 100 individu. Jadi cahaya matahari yang melimpah di tanah lapang cukup berpengaruh dalam pertumbuhan tumbuhan yang ada di tanah lapang dan di bawah kanopi. Karena di bawah kanopi tertutup dengan pohon, jadi individunya jauh lebih sedikit. Oke teman-teman, selanjutnya ada interaksi antar komponen. Yang pertama terjadi kompetisi antara zoysia versus desmodium di tanah lapang karena keduanya membutuhkan nutrisi tanah dan ruang untuk berkembang biak dan terus bertumbuh. Selanjutnya interaksi abiotik dan biotik. Intensitas cahaya abiotik sangat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh. Tanaman binahong lebih memilih area bawah kanopi karena lebih lembab dan teduh, sementara rumput gajah memerlukan cahaya penuh dari matahari sehingga mereka bisa terus berkembang biak dan tumbuh. Selanjutnya ada dekomposisi. Adanya daun kering di kedua lokasi menunjukkan proses dekomposisi oleh mikroorganisme tanah yang sedang berlangsung untuk mengembalikan nutrisi ke tanah. Masuk ke pembahasan, matahari adalah jantung energi bagi para tumbuhan-tumbuhan. Di tanah lapang, foton matahari langsung memicu panas dan evaporasi yang sangat tinggi. Di bawah kanopi, pohon menjadi pelindung fisik atau penghalang fisik yang menjaga suhu tetap rendah dan kelembapan tetap stabil dan terjaga, atau bisa disebut juga dengan mikroklimat. Perbedaan cahaya menciptakan zonasi. Tumbuhan di lapangan bertindak sebagai helofit atau butuh cahaya penuh, sedangkan di bawah kanopi menjadi skyofit atau bertahan di tempat yang teduh, dengan strategi penyerapan energi panas yang sangat berbeda.
Area teduh mendukung dekomposer bekerja lebih optimal pada serasa daun kering karena terlindung dari sinar UV. Ini membuktikan bahwa faktor abiotik menentukan jenis biotik yang mampu bertahan di sana. Evaluasi dari kesalahan saya pada laporan praktik pada beberapa bulan lalu. Yang pertama, saya tidak menggunakan judul atau lupa mencantumkan judul. Menurut saya itu adalah akibat yang sangat fatal atau kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Selanjutnya, pada pembahasan saya tidak menggunakan dasar teori menjadi landasan saya, tetapi saya hanya menggunakan opini pribadi sehingga pembahasan saya tidak terlalu lengkap dan tidak terlalu jelas arahnya. Lalu ada data-data saya yang cukup salah pada kelembapan dan intensitas cahaya yang tidak masuk akal, karena pada kelembapan di tanah lapang menurut di data saya malah lebih rendah dibandingkan dengan di tanah lapang.